Pak Paul, di mana orang harus cebok pakai 3 batu dan minum kencing onta gitu. Jadi kalau kita lihat, ya Netanyahu artinya juga harus prepare dengan segala kemungkinan. Siapa tahu ya, Trump ini terbujuk seperti pimpinan-pimpinan universitas yang ada di Amerika gitu ya, terbujuk dan terbuai. Ya bisa juga kan dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Qatar ini kepada mereka, terutama yang terakhir ini kan ya pesawat pesawat jet kepresidenan itu. Itu jelas loh, Om Bung ya. Kalau si Donald Trump itu, dia clear langkahnya dia. Misalnya, Clear, ya, clear. misalnya nih, si Monik sama si Ade Armando kan bilang, ini jangan-jangan udah ninggalin Israel nih. Tapi justru Donald Trump ngomong dengan jelas kan, tolong, ayo dihimbau semua ikuti Abraham Accord, semuanya. Ya kan? Lo kan berarti kan jelas, berarti si si Donald Trump ini masih tetap di pihak Israel. Hanya caranya dia itu nggak kayak si orang Indonesia ini. Dia mau minta Israel berdamai dengan Palestina, tapi nggak mau berteman sama Israel. Kan goblok ini orang Indonesia. Mungkin Donald Trump dengarkan YouTube-nya saya juga. Tahu dulu sistem pemerintah kedua bertiga negara ini, kemudian adat budayanya, tradisinya, dan lain sebagainya, teknologinya dan apanya, sistem Nih, apa semua, baru nah, kita udah balik lagi, bahas ke Pak. dalam. Thank you Pak, thank you. Oke, ya, oke. Jadi, ya kalau kita melihat balik lagi ya, banyak sekali kita memahami tadi yang Pak Teddy ngomongkan tadi ya. Oh, riset, lalu kita bilang kelinci percobaan. Tapi Pak Paul kemarin bilang kelinci percobaan. Oh, kelinci percobaan bukan punya Bill Gates, tapi kelinci percobaan dari penumpang gelap itu. Ya, saya kira untuk sebuah riset itu ada apa namanya, ada prosedurnya ya yang bisa dipertanggungjawabkan, nggak sembarangan. Tapi kalau penumpang gelap ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau mengapa Indonesia, semua orang Indonesia yang masuk ke Belanda, dia harus 6 kali pergi ke klinik TBC. Semua. Kalau orang Indonesia mau tinggal di Belanda, ya, mau kamu student, mau kamu apa, kamu wajib 6 kali. Ya, kalau nggak salah 6 kali itu tiap, saya lupa ya, eh, 1 semester sekali kalau nggak salah ya. Sudah lupa, udah lama banget ya. Ini 6 bulan sekali dia harus lapor, cek ronsen. Ya, karena memang Indonesia ini parah sekali ya. Parah sekali. Kalau dari Arab enggak, karena panas di sana. Tapi Indonesia lembab, karena kelembapannya sangat tinggi. Mengapa di Filipina dan Malaysia tidak ya? Karena saya kira memang ininya beda. Tapi saya nggak tahu ya, apakah dari Filipina kenapa enggak ya? Eh, dari negara wajib periksa TBC. Kalau Indonesia wajib ya, ada tulisannya ya. Kalau Indonesia jelas. Wah, nggak ada tulisannya. Tapi kalau mungkin negara tropis. Nah, kalau subtropis saya nggak tahu. Tapi kalau Indonesia, karena memang eh, penderita TBC-nya itu kalau nggak salah sampai 1 juta orang ya. Kalau nggak salah itu ya, ngeri sekali itu. Jadi saya rasa Indonesia sendiri gagal menangani TBC. Jadi kalau ada Bill Gates masuk ya kita jangan berpikiran negatif. Tetapi justru yang menjadi negatif ini pemerintah ini, penumpang gelap ini. Tapi kalau kita balik lagi ke Cina, tadi Pak Didi tidak setuju dengan komunisme. Belum tentu komunisme itu gagal. Nyatanya semua negara komunis, saya lihat nggak ada yang gagal loh. Bahkan Korea Utara saja miskin-miskinnya, dia masih tetap lebih baik daripada Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara Istan-Istan yang lain. Dan negara-negara komunis yang lain saya lihat ya baik-baik saja. Ya, jadi eh, ketika
ketika ideologi itu komunis, apakah berarti itu salah? Enggak juga, enggak salah. Yang salah itu justru, apakah demokrasi pasti makmur? Enggak, itu Venezuela demokrasi bangkrut, ya kan? Jadi contoh Indonesia demokrasi bangkrut, ya kan? Karena demokrasi itu baik lagi. Kalau rakyatnya seperti rakyat Cina yang dulunya suka perang, ya dulunya suka perang dan mereka benar-benar benar-benar ini ya, benar-benar mereka punya sekte-sekte sendiri ya, punya kelompok-kelompok sendiri, ya maka harus pakai komunis, nggak bisa pakai demokrasi. Kalau kita taruh demokrasi di negara Cina, saya kira nggak akan berhasil, nggak akan sukses. Kecuali sekelompok kecil orang Cina seperti di Taiwan gitu ya. Tapi kalau kita taruh eh, demokrasi ya buat negara Arab, bubar negara Arab itu. Ya nyatanya begitu orang-orang Islam masuk ke Amerika dikasih demokrasi, Amerika hampir bubar itu. Ya kan? Belanda hampir bubar itu, Jerman segala Eropa ini hampir bubar gara-gara orang-orang Islam ini, gara-gara demokrasi yang dibuat oleh orang Eropa sendiri. Karena demokrasi ini hanya cocok bagi orang Kristen, orang yang sudah berpikiran terbuka. Ya, bahkan tidak cocok bagi bagi Yunani, bagi orang Roma sendiri kan nggak cocok kan. Nyatanya Roma bubar, nyatanya Yunani juga bubar. Apakah mereka karena demokrasi mereka dulu bisa sukses? Enggak, bukan karena demokrasi. Kalau kita pelajari sekali lagi, Roma dan Yunani tidak sukses karena demokrasi. Justru mereka hancur gara-gara demokrasi. Tetapi negara-negara Barat bisa berhasil melakukan demokrasi ya karena mereka Kristen. Dalam Kristen dalam Kristen yang modern ya. Kalau Kristennya masih Kristen zaman kuno juga nggak berhasil juga. Tapi setelah mereka ada dalam abad pencerahan itu baru mulai berhasil untuk melakukan demokrasi. Jadi bukan masalah itu. Kalau menurut saya begitu ya, walaupun dengan pasti berbeda. Nah kembali lagi dengan Donald Trump, betapa hebatnya ya, cerdasnya Donald Trump ini. Saya bilang ini hebat sekali Donald Trump, hebat banget. Dia begitu cerdasnya, sekali tepuk, satu, dia atasi Cina, dia atasi Arab, dan dia juga atasi perekonomian negaranya dia. Jadi tiga hal dia langsung, ya, sekali dia jalan, tiga hal dia langsung lakukan. Ini orang pragmatis sekali, praktis sekali ya, si Donald Trump ini ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain yang boleh berbeda ya, jadi boleh berbeda ya. Stefan, silakan lanjutkan yang tadi. Stefan, silakan Stefan. Ya, Salam. Ya, tadi maaf terputus tadi. Ya. Ya, ya. eh jadi eh saya setuju juga dengan Pastor Paul ya tentang komunis ya. Jadi sebenarnya sih komunis itu apa sih yang membedakan? Saya kan juga pernah ke Cina ya, pernah ke Cina ya. Jadi saya perlu tahu ya. Jadi kalau saya lihat ya hampir mirip-mirip juga lah sama Indonesia ya. Bantu-bantu ekonomi rakyatnya juga sama. Ya. Cina juga bantu ekonomi, benar-benar bantu ekonomi rakyat ya. Cuma kan kita kalau masalahnya kan cuma satu, berarti eh, apa, kepemimpinan ya, kepemimpinan satu pimpinan itu ya. Kalau misalnya pimpinannya bagus sih oke ya, arahnya bagus ya oke gitu loh. Dia bertahan lama oke gitu. Tapi kalau manusia kan bisa berubah kan. Ya, kita bisa lihat aja di kitab suci aja, Salomo aja pertamanya awal-awal bagus kan. Awal-awal bagus, lama-lama apa berubah kan. Ya malah sama Tuhan malah ini ya, dihukum Tuhan ya, sampai sehingga kerajaannya pecah kan. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang ini, yang apa yang menyebabkan komunis itu menurut saya kurang bagus ya. Seperti itu karena ya gitu kita contohnya di kitab suci ya, ya kita Alkitab kayak Salomo gitu ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kedua mengenai yang Pastor Paul tuh yang panitia apa tuh Indonesia bubar ya. Kita banyak dengar dari teman-teman sendiri. Jadi kalau Indonesia bubar itu mau bagaimana mitigasinya? Itu bagaimana?
harus kemana gitu loh. Ya kan, jadi ya harus ada nih misalnya kayak flowchartnya gitu. Kalau ini begini misalnya Prabowo nih bertahan berapa lama nih, ya kan, apa kuat ya tubuhnya sampai bisa 10 tahun. Kalau bisa enggak, kan pasti kan si Gibran naik. Ya Gibran naik gimana nih? Bisa pecah nggak? Ya kan. Nah kalau pecah gimana nih? Gimana ininya? Nah ini kita belum ada gitu loh. Kalau di kita tuh belum ada mitigasinya harus gimana gimana ya. Seperti itu. Itu lain kalau Islam ya. Islam itu dari tahun 1903 dia berdirinya Serikat Islam. Mereka tuh udah menciptakan negara Islam. Ya tapi akhirnya dijadikan negara Republik Indonesia dengan manipulasi Islam. Ya jadi bentuklah Republik Indonesia, tapi pimpinannya presiden-presidennya Islam semua, gitu loh. Di kita itu orang-orang non Islam itu dimanipulasi oleh Islam. Itu dari 1903 dari Sikat Islam. Sikat Islam 1903 ke 1908 mulai tuh kebangkitan nasional tuh dibikin sekolah atas sekolah-sekolah. 1912 itu Muhammadiyah, 1921 itu si NU, 1928 itu Sumpah Pemuda itu udah dirancang gitu loh. Udah dirancang gimana nih? Ya kan terus dia lihat mana sampai pemerintahan yang lemah nih. Nah, pemerintah Belanda lemah tahun berapa? Tahun 40-an kan pas perang. Nah, dia mulai bangkit gitu loh. Dia lihat gitu loh. Ya ini yang kita belum belum untuk non Islam ini belum belum apa merancang rencana gimana gitu. Kalau bubar gimana? Ya kan? Sehingga kalau banyak kan saya lihat negara-negara juga begitu yang negara-negara yang Timur Tengah, Suriah yang di mana apa non Islamnya kebantai di Afghanistan, apa juga non Islamnya kebantai. Karena apa mereka tuh nggak punya ada masalahnya tuh mitigasinya rencananya gimana kalau bisa begini gimana ini gimana nggak ada gitu loh seperti gitu makanya gampang di paling dihajar duluan ya itu non Islam itu yang paling dihajar yang paling gampang dihajar gitu loh nah di sini kita nggak ada gitu loh makanya ini perlu eh, apa ya kelompok kecil cendekiawan dari mungkin dari kelompoknya Pastor Paul ini yang cendekiawan berkumpul gimana nih ya kan kalau sampai terjadi ya kalau nggak terjadi ini ya oke tapi kalau sampai terjadi apa nih harus gimana gitu loh mitigasinya seperti itu jadi itu harus dipikirkan ke situ harus kemana ya kan seperti itu jadi itu saya kalau teman-teman saya ngomong ya kalau saya jadi harus dipikirkan gitu loh jangan ya kan kalau bubar kita nggak tahu jalan keluarnya kemana bingung kan sama dihajar kayak negara lain gitu kan sama kayak di Afghanistan non Islamnya juga dihajar kan dihabisin kan karena mereka nggak punya rencana sama sekali jadi kayak domba yang bingung nih mau kemana karena nggak sama sekali nggak ada persiapan ya kan seperti gitu jadi itu yang ya harus harus dipikirkan matang-matang kalau sampai terjadi ya Indonesia bubar itu aja sih Pak Supol terima kasih mungkin yang lainnya Oke, oke. Ompong mau tambahan, Ompong? Ompong? Mana nih si Ompong nih? Ompong ada tambahan, Ompong? Ya, setengah jam lagi atau sudah ya, setengah jam lagi. Ya Pak Paul. Oke, tambahan, Ompong. Iya, Ini Pak SK kemana? kalau Udah lama nggak masuk Pak SK nih, ada seminggu nih. Oke, nggak apa-apa, lanjut, Ompong. iya. Ya kalau kita lihat sekarang ini ya masih tanda tanya juga sih Pak Paul sebetulnya. Tadi beberapa orang-orang dari Partai Demokrat juga mengucapkan selamat atas kunjungan ke Timur Tengah ini ya. Nggak tahu nggak tahu maksudnya apa ya, tapi Nggak tahu ya maksudnya itulah apa, gitu. betul. Nggak tahu maksudnya GR, apa gitu ya. ada GR aja pokoknya. Ya, nggak tahu maksudnya apa, artinya apakah orang Demokrat ini mengatakan, nah akhirnya lu melakukan seperti yang kita juga lakukan dulu kan, mungkin juga seperti itu Pak Paul. Ya, atau mungkin juga, nah, apa namanya, ya mudah-mudahan ini memang jalan untuk perdamaian di Timur Tengah. Tetapi kalau selama ideologi itu belum dicabut Pak Paul, artinya hanya bisa ke surga dengan membunuh Yahudi, misalkan malam Jumat week 1000 Yahudi terbunuh gitu ya. Nah, itu kalau itu belum ini ya nggak bisa Pak Paul sepertinya gitu. Sepertinya agak sulit kalau misalkan sifat antisemitik ini masih hidup ya sulit bagaimanapun ya.
Karena Yahudi juga, orang-orang Israel juga pasti akan mempertahankan diri. Ya karena ya memang benteng terakhir peradaban itu adalah orang Yahudi dan negara Israel ini. Kalau tidak ya peradaban manusia ini akan musnah. Kembali ke abadnya Nimrod Pak Paul. Di mana orang harus cebok pakai 3 batu dan minum kencing onta gitu. Jadi kalau kita lihat ya Netanyahu artinya juga harus prepare dengan segala kemungkinan. Siapa tahu ya Trump ini terbujuk seperti pimpinan-pimpinan universitas yang ada di Amerika gitu ya, terbujuk dan terbuai. Ya bisa juga kan dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Qatar ini kepada mereka, terutama yang terakhir ini kan ya pesawat jet kepresidenan itu, dan mungkin juga yang lain-lain dikasih proyek banyak di Timur Tengah gitu ya, di negara-negara Arab gitu ya. Kemudian misalkan Trump lupa dunia gitu ya, lupa bahwa komitmennya dengan negara Israel, keterikatannya dengan bangsa Yahudi itu dia lupakan, ya mungkin akan menjadi kehancuran bagi Amerika sendiri, karena Amerika pasti akan melemah gitu Pak Paul. Nah kemudian yang kedua dengan Tiongkok, artinya berbeda ya sekarang ini. Trump kalau perang dagang ini kan bukan untuk saling menghancurkan secara fisik ya Pak Paul ya. Kalau perang dagang ini kan beda dengan perang nuklir atau perang secara militer. Nah kita lihat siapa yang penguasaan ekonominya nanti yang menang, yang paling kuat dia yang akan menang. Bisa Yang jadi menang, ya Cina. betul. Iya. Bisa jadi Cina yang menang gitu, bisa jadi Amerika tetap bertahan. Nah, ini persoalannya. Kalau Rusia mah udah nggak hitungan lah, udah sulit lah kalau Rusia ya. Meskipun Rusia masih punya kekuatan arsenal nuklir yang terbesar di dunia, tetapi secara ekonomi Rusia nggak terlalu, tidak sehebat ini lagi, tidak sehebat era perang dingin dulu. Dia bukan lagi, ya masih nomor 3 lah kekuatan di dunia, tetapi bukan lagi dominan seperti dahulu gitu. Nah kalau kita lihat sekarang persoalannya Konoha mau kemana gitu ya. Mau memihak Amerika, utangnya sama Cina udah terlalu banyak ya. Mau memihak Amerika, kebencian terhadap Yahudi juga udah terlalu dalam ya. Apa yang disuntikan kepada generasi muda di Konoha ini adalah Yahudi dan orang kafir, selalu kalimatnya seperti itu. Ya bagaimana mau maju? Ya kalau investor dari Barat, saya kira nggak akan mungkin mau invest di Konoha sampai bagaimanapun. Yang berani di sini invest cuman Tiongkok. Itu juga saya kira mereka berhitung 2 kali ngelihat situasi yang ada sekarang. Terutama kemarin tuh pabrik BYD itu, mobil itu kan hampir ini kan, hampir batal itu dibangun. Ya, tapi akhirnya sekarang terus lagi. Tapi kita nggak tahu sampai di mana. Kelihatannya negara ini Pak jadi dikuasai oleh para preman gitu, preman yang merasa dekat dengan pemerintah. Jadi semua preman, baik itu tukang parkir, tukang palak di pasar, atau misalnya ormas berbaju kesukuan, atau berbaju agama, atau berbaju nasionalisme, tapi ujung-ujungnya mereka ini siapa? Ya preman Pak Paul. Nah ini yang tidak baik bagi perkembangan iklim investasi. Nah, kalau misalkan Konoha ini mau ikut Amerika, ya ada konsekuensinya. Mau ikut Cina, ya ada juga gitu. Tetapi yang ada sekarang ini ya kelihatannya ya di Konoha ini mau bangun kerajaan, Pak Paul. Kerajaan orang tertentu. Nah, ini yang sekarang sedang dilawan oleh para perwira militer ini. Karena ini mau ada pembangunan kerajaan atau dinasti ini. Ini berbahaya karena Indonesia bisa bubar karena itu gitu. Nah, atau memang sengaja mau dibubarin ya nggak ngerti juga kita gitu. Nah itu aja Pak Paul. Jadi yang sekarang ini Amerika dengan Israel, kita belum lihat sejauh mana komitmennya mereka, ataukah ini memang permainan mereka settingan seolah-olah agak renggang dulu untuk merangkul negara-negara Arab ini, atau bagaimana, ataukah memang seperti itu situasi yang ada di diri Trump ini. Saya kira enggak juga gitu ya, karena sekarang politik sekarang ini dinamikanya nggak bisa hitam atau putih Pak Paul. Tapi Semuanya kalau serba Donald Trump itu abu-abu. jelas loh, Om Bung ya. Kalau si Donald Trump itu dia clear langkahnya dia. Clear. Misalnya nih si Monik sama si Ade Armando kan bilang ini jangan-jangan udah ninggalin Israel nih. Tapi justru Donald Trump ngomong dengan jelas kan, tolong ayo dihimbau semua ikuti Abraham Accord semuanya.
ya kan? Lo kan berarti kan jelas, berarti si si Donald Trump ini masih tetap di pihak Israel. Hanya caranya dia itu nggak kayak si orang Indonesia ini. Dia mau minta Israel berdamai dengan Palestina, tapi nggak mau berteman sama Israel. Kan goblok ini orang Indonesia. Mungkin Donald Trump dengarkan YouTube-nya saya juga. Kalau kamu mau berteman, kalau kamu mendamaikan orang, kamu dua-duanya kudu jadi teman. Harus jadi teman Iya, kalau dua-duanya. Nggak bisa ompung kelahi sama Pak Teddy. Lalu saya temannya ompung, tapi saya nggak mau berteman Pak Teddy. Terus saya mau damaikan kaliannya nggak bisa. nggak bisa. Saya harus Jadi 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 teman gini Pak Paul, dua-duanya. Trump ini sedang membangun ekosistem, ya, ekosistem atau Itu dia, lingkungan. ekosistem itu, betul. Ekosistem itu yang perlu dibangun oleh Trump ini karena dari dahulu pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin Amerika itu berusaha melakukan pendekatan-pendekatan pribadi terhadap terhadap kedua pihak ini, pihak Arab maupun pihak Israel atau Yahudi ini selalu gagal Pak Paul. Kenapa? Karena memang ekosistemnya nggak terbangun. Hmm, Ekosistemnya satu ya kita lihat ideologi. Ya jelas pasti sana ideologi Islam yang benci Yahudi, sini ideologinya ideologi sekuler. Nah, kemudian yang kedua ekonomi, ya. Kedua ekonomi, yang ketiga pertahanan keamanan militer, yang keempat mungkin ya politik dan lain-lain lah gitu ya, faktor-faktor yang lain. Nah, ini kalau nggak dibangun dalam kerangka tertentu, nggak bisa tercipta perdamaian, Pak Paul. Itulah dia, Trump ini berusaha membangun dalam suatu ekosistem yang namanya apa? Abraham Accord gitu. Kenapa dipakai nama Abraham Accord? Karena masing-masing semuanya mengaku keturunannya Abraham gitu kan. Walaupun ya, satu ada yang asli, ada yang tidak, tetapi masing-masing kan mengaku turunannya Abraham. Makanya itu dinamakan Abraham Accord. Jadi dibangun dulu ekosistem yang baiknya supaya tercipta saling menghilangkan rasa permusuhan dahulu Pak, baru bisa tercipta perdamaian. Nah, bagaimana menghilangkan rasa permusuhan? Yaitu bagaimana menciptakan kesejahteraan bersama supaya rasa permusuhan hilang. Jadi nggak bisa dalam arti begini, Arab nggak bisa mengenyahkan Israel secara total ya. Harus tidak boleh ada di Timur Tengah. Israel juga tidak mungkin berperang terus-terusan melawan seluruh negara Arab atau negara Muslim. Kenapa ya? Karena dia nggak akan kehilangan sumber daya yang cukup besar untuk berperang terus kan gitu kan. Jadi artinya memang simbiosis mutualisme lah gitu di antara kedua kedua pihak ini. Tetapi kalau misalkan ya kalau sama Israel saya kira juga ya selama mereka tidak terganggu keamanannya ya dia tidak akan berperang. Nah, cuman di satu sisi ideologi yang sebelah ini kan selalu ingin menguasai semuanya gitu. Kalau perlu ya Israel itu harus dibuang ke laut. Nah, kalau seperti itu ya perang nggak akan bisa berhenti. Tapi kalau untuk sekarang ataupun 100 tahun ke depan untuk memusnahkan Israel bukan hal yang gampang. Mungkin 1000 tahun lagi mungkin baru bisa. Sebelum kalau misalnya bumi ini kiamat misalnya gitu Pak Paul. Saya kira sulit lah gitu ya orang-orang Arab untuk mengalahkan Israel. Untuk dalam waktu 100 tahun ke depan juga masih sulit gitu. Nah, ini sekarang ekosistem ini yang sedang dibangun oleh Trump. Karena apa? Pendekatan diplomatis mau pemimpin sekarismatik apapun dari Amerika maupun dari negara-negara lain, nggak bisa Pak Paul. Tanpa dibangun ekosistem dan kepentingan yang sama. Jadi ya, apa namanya ya, teorinya si ini siapa itu yang orang pakar ekonomi yang sakit jiwa itu, yang dulu pernah dibikin jadi film itu Pak, apa itu namanya itu? Beautiful Mind Pak Paul. Mungkin Pak Paul pernah nonton oh itu. beautiful John, mind, ya, iya. Jadi hmm, sebenarnya Abraham Accord ini menggunakan teori pendekatannya ya, keseimbangannya John ya, Nash ini dari film Beautiful Mind itu yang sekarang sedang dimainkan secara teori ekonomi ya oleh Donald Trump ini gitu. Jadi artinya kepentingan bersama, artinya kepentingan bersama hmm. ini ya Si tidak akan mungkin Russell seseorang itu Crowe satu itu ya pihak itu filmnya John Nash. iya tidak mungkin Hmm. memenangkan semuanya, pasti akan ada yang harus dikorbankan supaya tercapai kesejahteraan bersama. Nah, itu dalam film itu seperti itu. Teori itu ditemukan oleh orang gila, coba bayangkan, oleh orang yang schizofrenia, Pak Paul. Hmm. Nah, itu saya kira dia menerapkan itu dengan menciptakan suatu sistem yang namanya Abraham Accord ini tujuannya untuk menciptakan perdamaian gitu. Tetapi kalau selama negara-negara Arab itu berusaha menjadikan pembentukan negara Palestina ini untuk memusnahkan Israel itu nggak bakalan tercapai, Pak Paul. Gitu. Nggak bakalan tercapai. Nah, bentuk negara Palestina nanti yang
yang bisa diwujudkan untuk menjamin keamanan, solusi dua negara itu. Nah, ini kembali lagi harusnya kan mestinya solusi dua negara sudah terwujud, meskipun ya akhirnya Palestina sendiri yang gagal. Kalau misalkan waktu itu Gaza tidak dikuasai oleh Hamas, kemudian memang tepi barat memang dibagi atas zona 3, kesepakatan sementara begitu. Nggak mungkin Israel menyerahkan seluruh Judea dan Samaria kepada Palestina, karena itu tanah historisnya bangsa Israel dari sejak dahulu. Arab mulai masuk ke tanah Israel, ke tanah perjanjian itu sesudah Khalifah Umar bin Khattab mengalahkan Romawi yang berkuasa di situ. Bukan berarti dari 3.500 tahun yang lalu. Nah, inilah yang sejarah yang selalu berusaha ditutupi oleh orang-orang Muslim ini, Pak Paul, gitu. Ya, ini nggak bisa gitu, karena bagaimanapun Judea dan Samaria itu ada tempat-tempat situs-situs sakralnya orang-orang Yahudi, dan nggak mungkin itu dikuasai atau diduduki oleh orang-orang Muslim ini. Begitu Pak Paul kira-kira. Silakan Pak Paul, mungkin mau ditutup. Ya, masih 20 menit, nggak apa-apa.